Selamat semuanya di hari menyambut reformasi 507 tahun gerakan reformasi. Mari kita berdoa, kita akan melihat dan juga mempelajari serta mengambil hal-hal yang penting dari reformasi, dan mungkin saudara belum tahu tentang reformasi, saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah asal-usul, terus kemudian gerakan, pengaruh-pengaruh, dan yang membentuk serta melahirkan reformasi, gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther, dan sebelumnya juga ada atau setelahnya. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk 507 tahun memperingati hari reformasi. Tuhan pimpin dalam setiap hati kami, khususnya anak-anak-Mu yang berada dalam perjanjian Tuhan, yang Tuhan tolong selama masa kegelapan, gereja di dalam kegelapan yang begitu pekat, sehingga dibutuhkan satu kekuatan yang Tuhan pakai, orang-orang yang mencintai Engkau, dan orang yang berhati murni, yang sangat sungguh-sungguh tulus dan berani untuk menyuarakan firman yang benar dan berjuang sehingga mereka rela memberikan hidupnya, bahkan dirinya dibakar seperti John Huss, John Wycliffe, dan juga banyak bapak-bapak reformator yang sudah memberikan hidupnya bagi Engkau. Maka kami tidak ingin bahwa waktu-waktu yang sudah kami lalui ini, kami melupakan tentang spirit reformasi ini. Tuhan ajar kami hari ini, supaya kami belajar dalam hati kami sungguh-sungguh, kami bisa mengenal akan firman Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan hari ini, kami bisa membacanya, dan kami bisa menikmatinya karena gerakan reformasi yang Tuhan pakai. Dan disinilah kami bersyukur, kami akan membangun pengertian kami dalam hati yang sungguh-sungguh, apa yang sudah diikuti, yang sudah Tuhan pakai. Tuhan juga kuatkan kepada setiap kami yang dalam masa-masa kesulitan dan juga masa-masa depan yang sangat berat untuk menyatakan kebenaran Tuhan, karena gerakan-gerakan yang di akhir zaman kami tahu bahwa antikristus akan terus akan menghalangi, tetapi kami percaya bahwa Kristuslah yang bisa menolong kami dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kami tidak pernah takut dengan apapun kecuali Engkau yang menjadi andalan kami, Engkau yang kami takuti. Terima kasih Bapa, berkatilah kami hari ini, dan berikan kami hati yang bisa mendengar, hati yang bisa sungguh-sungguh taat, sehingga kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari spirit reformasi dengan segala kekuatan serta penyertaan Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal seluk-beluk lahirnya gerakan reformasi, ya, dan landasan pemikiran dan dampak perkembangannya. Saya menjelaskan landasan pemikiran itu artinya bahwa reformasi itu ada yang mendahului. Jadi ada yang mengaiti gitu ya, ada yang asal mulanya, yang mencetuskan, kemudian yang menjadi pionirnya nanti yang muncul, dan itu semua di belakangnya itu ratusan tahun sebelumnya sudah Tuhan persiapkan dengan luar biasa. Dan kita akan mengenal beberapa orang yang dipakai oleh Tuhan sehingga kita bisa mengenal nama-nama ini, ya. Di dalam sejarah gereja, kita kalau belajar sejarah gereja, kita akan mendapatkan satu pengertian sangat jelas sekali. Ya, saya akan memberikan PowerPoint-nya dan kita bisa belajar hari ini. Nah, surah kita belajar yaitu mengenal seluk-beluk gerakan reformasi dan landasan pemikiran dan dampak perkembangannya. Nah, kenapa ini sangat penting kita mengenal akan seluk-beluk ini dan bagaimana kelahirnya, bagaimana gerakan ini dipengaruhi oleh gerakan yang apa, dan masa-masa pada saat itu terjadi satu pertentangan, satu kerusakan yang terjadi di dalam gereja, dan khususnya terjadi di gereja Roma Katolik, dan kita tahu bahwa itu sudah terjadi 507 tahun yang lalu, dan itu mempengaruhi seluruh Eropa, dan gerakan reformasi akhirnya menjadi satu gerakan yang melahirkan satu etos Protestan yang mempengaruhi hampir seluruh Eropa, Amerika, dan khususnya dan gereja-gereja Tuhan yang mempunyai semangat etos Protestan. Jadi kekuatan bekerja yang bukan memisahkan antara yang rohani dengan yang tidak rohani. Jadi semua itu adalah milik Tuhan. Kita akan belajar mengenal hal ini. Yang pertama, yang kita pelajari ada beberapa orang penting yang kita harus paling tidak tahu. Jadi yang pertama adalah otomatis dan secara natural dan secara organik kita tahu bahwa Martin Luther lah yang mencanangkan gerakan ini, ya.
pada tahun 1517 itu. Jadi kita nggak bicara banyak tentang sejarah detail-detailnya, tapi kita akan melihat pemikiran-pemikiran yang melahirkannya itu dan mendorong serta memotivasinya. Jadi Martin Luther yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang John Wycliffe ya. John Wycliffe itu kita akan belajar, kemudian John Huss kita nggak pelajari, tetapi kita mengerti bahwa John Huss juga masa-masa sama dengan John Wycliffe, bahkan lebih lebih muda gitu ya. Dan kemudian kita ada seorang yang humanis, seorang Kristen, seorang bapak gereja juga yang humanis bernama Erasmus atau Desiderius Erasmus, yang sangat mempengaruhi pemikiran termasuk Luther dan juga bapak-bapak gereja yang lain, yaitu pemikiran humanis Kristen, ya humanisme Kristen. Dan ini mempengaruhi juga Yakobus Arminius serta beberapa pemikiran yang sangat mempengaruhi sekali ya, yaitu Erasmus yang sangat mempengaruhi baik positif atau negatif. Nah, saya akan menjelaskan pemikiran Erasmus tentang humanisme, terus pemikiran John Wycliffe, pemikiran Luther ya. Dan yang selanjutnya adalah John Calvin dan Beza. Beza itu Theodor Beza itu juga orang-orang yang melanjutkan gerakan ini. Jadi kita belajar John Wycliffe, Luther, Erasmus, kemudian eh, John Calvin dan Theodor Beza. Nah, kita belajar tiga orang dulu ya, nanti satu persatu. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah John Wycliffe. John Wycliffe itu tahun 1328 sampai 1384. Jadi kira-kira sekitar 56 tahun ya, 56 tahun dia berumur 56. Terus kemudian ada yang mempengaruhi pemikiran reformasi itu akhirnya bergerak dan kemudian meledak. Muncul itu adalah Erasmus, Desiderius Erasmus, dan yang menggerakkan, yang Tuhan pakai untuk menempelkan 95 dalil gerakan reformasi adalah Martin Luther ya, di Wittenberg gitu ya, di satu pintu kecil untuk para ya vikaris-vikaris itu dan juga para hamba-hamba Tuhan yang masuk ke sana. Dan yang keempat John Calvin, terus selanjutnya. Nah, saya akan bahas tentang John Wycliffe ya, pemikiran-pemikirannya. Nanti kita akan belajar. Nah, selain John Wycliffe, kita ada beberapa orang selain John Wycliffe, yaitu Peter Abelard. Ya, Peter Abelard yang punya karya, di dalam karyanya tuh Sic et Non. Ya, buku ini buku yang bersifat sebenarnya itu seperti tulisan apologet itu ya. Ya dan tidak. Nah, di dalam pemikiran ini kita belajar tentang pemikiran yang awal dari Peter Abelard itu adalah dalam karya ini Abelard mengumpulkan kutipan dari para bapak gereja yang saling bertentangan, mendorong pemikiran kritis dan untuk menganalisanya secara rasional dan bagaimana mengambil pokok-pokok pikiran yang kemudian disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh agama, khususnya iman Kristen ya di situ. Dan pikiran ini juga mempengaruhi John Wycliffe ya khususnya karena itu berkaitan dan sangat pendidikan teologianya juga sangat berkaitan. Dan John Wycliffe kemudian ada buku John Wycliffe yang sangat mempengaruhi tulisan dan juga bagaimanakah John Wycliffe menyarankan supaya Alkitab diterjemahkan dan itu ditentang oleh Roma Katolik dan tidak boleh diterjemahkan. Nah, sore itu John Wycliffe dan dia tetap menerjemahkan dan dalam karya bukunya The Truth of Holy Scripture dan juga terjemahan Alkitab John Wycliffe yang sampai sekarang itu ada dan juga ada tafsirannya itu sangat menjadi dasar pemikiran-pemikiran reformator ya. Jadi juga para reformasi dan teologi baik itu kaum Injili, kaum Reform, kaum Puritan dan juga orang-orang Presbyterian, ya Baptis, gereja Baptis dan semuanya itu masih dalam naungan dan satu arus eh, reformasi atau reformation spirit ya. Dan yang ketiga adalah John Huss. Ya, John Huss itu ada satu karya bukunya yang tulisannya adalah Di Ecclesia tentang gereja dan menyatakan bahwa dalam karya ini Huss mengkritik bagaimanakah gereja yang rusak luar biasa. Nah, ini termasuk Peter Abelard, tetapi nggak secara apa ya, secara frontal gitu. Tapi John Huss ini frontal sekali dan dia berani menentang dan dia berani untuk melawan semuanya dan dia berani bersuara, mengkritik korupsi dalam gereja. Jadi saat itu gereja Roma Katolik dalam kondisi yang sangat berat sekali dan semuanya itu ada yang mengekang dan kekuatan-kekuatan yang kemudian mengikat mereka dan mereka seperti tidak bisa bergerak apapun ya jadi ini yang susahnya adalah selalu
hal seperti ini ditutupi dan mereka kemudian ada kerjasama, ada kolusi nepotisme, ada oligarki juga di dalamnya. Wah, itu seperti pemerintahan yang korup ya. Nah, itu terjadi dan John Huss menyuarakan ini dan akhirnya John Huss diburu-buru dan kemudian dikejar-kejar termasuk juga John Wycliffe dan dua orang ini akhirnya dihukum mati. So. Ya. Dan kemudian kita melihat eh, gerakan reformasi yaitu Martin Luther dan khususnya Martin Luther dari tahun kalau kita lihat tahun 1483 sampai karyanya tesisnya itu dari 95 tesis ya kita tahu di situ kita belajar tentang semuanya ini ya. Jadi kita belajar tentang Martin Luther 95 tesis itu dan kemudian dia menulis satu buku yang sangat penting sekali dan juga beberapa tafsiran ya. Dan tafsiran itu ada dua buku yang paling primer ya. Jadi yang pertama bukunya The Bondage of the Will. Nah, bagaimanakah bahwa kehendak manusia itu sudah tidak bisa memilih dan juga secara netral. Ya. Mereka sudah diikat oleh dosa. Nah, ini Martin Luther dan ini buku sangat penting ya. Dan kemudian dia juga menulis serta mengarang buku Small Catechism. Ya, selain 90 dalil tesis itu, dia mengarang Small Catechism dan dipakai di gereja-gereja Lutheran sampai hari ini ya, itu dipakai. Dan di antara tulisan 95 dalil yang dilawan oleh Martin Luther dan dia tuliskan dari renungannya tiap hari, kemudian dia berdoa dan begitu banyak pergumulan-pergumulan dia melihat apa yang terjadi di gereja Roma Katolik dan dia ada di dalamnya, dia juga termasuk orang-orang yang di dalamnya ya. Jadi kalau kita ngomong ya hamba Tuhan pendetanya juga orang yang masuk di dalam kelompok-kelompok rohaniawan yang tinggi ya. Nah, di situ kritik terhadap yang paling dikritik oleh Martin Luther adalah penjualan Indonesia yang diposting di pintu gereja di Wittenberg ya. Dan dia tidak setuju karena itu adalah tidak ada dalam Alkitab dan itu melawan firman Tuhan. Ya, dua ini ya. Jadi The Bondage of the Will, Small Catechism, dan kemudian dia menuliskan 90 tesisnya itu. Jadi argumennya adalah bahwa manusia itu mendapatkan anugerah dan tidak perlu dihalangi dan juga manusia seperti juga John Wycliffe nanti kita pelajari pikiran-pikiran John Wycliffe itu apa yang mempengaruhi Luther dan juga bapak-bapak reformator yang lain. Jadi manusia harus langsung dibuka aksesnya membaca Alkitab dan juga harus bisa mengerti dalam bahasanya masing-masing. Nah ini dan khususnya kalau kita melihat bahwa Martin Luther menekankan tentang tidak adanya kehendak manusia yang free will yang benar-benar netral. Jadi Martin Luther percaya bahwa semua udah jatuh dalam dosa dan itu ada dalam Alkitab dan ada dalam pemikiran Martin Luther. Nanti kita akan pelajari. Nah, kita lihat sekarang. John Calvin juga melanjutkan gerakan reformasi dan menjadi seorang yang akhirnya uh, Puritan yang lebih meluas ya dan lebih menjangkau dan juga berkaitan dengan negara. Dan Calvin itu punya karya Institutes of Christian Religion yang merupakan buku dasar para teolog reform dan juga orang-orang Kristen yang ingin memperdalam. Nah, kita tahu bahwa Institute of Christian Religion ini itu adalah buku John Calvin membaca Alkitab dan kemudian menuliskan baik itu tafsirannya, pemikirannya, dan kerangka-kerangka berpikirnya, sistematis pemikirannya, dia tuliskan dalam buku itu. Ya, dan itu karya sumbernya adalah Alkitab. Nah, itu harus kita tahu. Jadi Institute of Christian Religion itu dasar seluruh tulisan adalah di dalam Alkitab. Jadi buku itu tidak menggantikan Alkitab. Jadi kalau orang reform yang sangat cinta Calvinis, saudara seringkali lupa diri bahwa Calvin itu tidak meninggalkan Alkitab dan harus kembali pada Alkitab. Jadi sehebat-hebat karya dia, tetap ada kelemahannya dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Ya, itu jelas sekali. Dan John Calvin mengatakan itu juga, bahwa dia siapakah dia sebenarnya. Nah, deskripsi yang ada, karya yang ada itu, jadi John Calvin itu ingin menjelaskan dan berapologetika sebenarnya. Ada apologetiknya untuk pada zaman itu, kepada raja, kepada semua orang percaya, kepada negara dan juga bangsa yang ada pada waktu dia ada di Perancis, kemudian dia sering keliling di beberapa tempat. Nah, dia menekankan tentang bagaimana orang Kristen itu harus dididik, diajar, dan seperti Martin Luther dalam kata kesasi juga, maka dididik dalam apa itu? Yaitu dalam sistematis.
cara berpikir yang sistematis dan juga karena John Calvin seorang ahli hukum serta Luther ahli hukum, maka orang-orang ahli hukum itu selalu mempunyai satu pemikiran yang sistematis yang dipertanggungjawabkan, ya. Nah, John Calvin sangat menekankan tentang presidensi yang jauh lebih kuat daripada Martin Luther. Terutama presidensi itu adalah kedaulatan Allah. Dan ini dasar pemikiran teologi Calvinis yang merupakan pisah daripada Erasmus. Ya, Erasmus menekankan dia sangat benci dengan determinisme termasuk kedaulatan Allah yang mutlak. Nah, itu Erasmus tidak bisa terima. Walaupun Erasmus termasuk orang-orang yang dalam garis reformasi ya, tetapi ada pemikiran-pemikiran yang akhirnya berpisah. Nah, yang selanjutnya setelah Luther itu adalah Zwingli, Ulrich Zwingli dalam karyanya 67 Articles yang sangat lumayan berat itu ya kalau kita baca dan menguraikan bagaimanakah pikiran-pikiran teologi daripada Zwingli menolak langsung ajaran-ajaran Katolik yang betul-betul yang ditolak adalah yang tidak ada dalam Alkitab, tradisi-tradisi, termasuk di dalamnya adalah Alkitab itu satu-satunya otoritas yang tertinggi yang diterima, kanon itu 66 kitab, dan dia menolak kitab yang lain yang ditambahkan, yaitu 7 kitab Deuterokanonika atau apokrifa yang ditambahkan, itu Zwingli tolak. Melanchthon juga sama. Melanchthon adalah seorang yang sangat berjasa dan juga yang bekerja sama dengan Martin Luther juga. Banyak hal yang ya, berrelasi gitu ya. Nah, Melanchthon sangat berjasa menuliskan konfesi ya. Jadi pengakuan iman Augsburg dan juga ada tulisan Loci Commons ya itu sangat sangat apa ini sangat jadi pilar daripada gerakan reformasi. Augsburg Confession itu walaupun ada beberapa perbaikan-perbaikan ya, dokumen teologis yang merangkum seluruh keyakinan Lutheran yang dipresentasikan tahun 1530. Jadi Philip Melanchthon inilah yang menolong Luther untuk membuat satu pengakuan sistematis pengakuan iman dan kemudian dalam karya Loci Commons itu karya teologis yang didasarkan dasar iman Kristen secara sistematis. Jadi secara kesimpulan, kalau kita lihat karya-karya pemikir pionir-pionir itu menjadi dasar landasan seluruh gerakan reformasi yang ada. Nah, kita akan melihat ke dalam satu karya yang awal gitu ya. Coba kita lihat. Nah, saudara kita akan melihat ini supaya kita bisa belajar ini ya. Nah, ini. Nanti saudara bisa pelajari ini dan bisa juga nanti kalau saudara perlu bisa menghubungi saya ya. Menghubungi saya dalam baik WA ataupun di eh, YouTube saya, saudara bisa tulis komentar dan minta nomor telepon dan semuanya kalau sudah serius. Nah, ini satu gerakan yang tadi saya jelaskan, pendahulu gerakan reformasi dan reformasinya pada saat reformasinya adalah Martin Luther. Dan setelah Martin Luther, yang kedua John Calvin, Zwingli, dan Philip Melanchthon yang menolong Luther untuk menuliskan konfesi Augsburg atau pengakuan iman Augsburg yang merupakan pengakuan iman Lutheran ya. Itu dasar teologisnya banyak yang sama dan ada beberapa penekanan yang agak berbeda seperti perjamuan kudus dan semuanya ada sedikit pergeseran-pergeseran ya. Dan ini sangat penting sekali. Nah, sekarang kita akan belajar pemikiran John Wycliffe ya. Dan beberapa pemikiran John Wycliffe ini kita akan pelajari hal penting ada sekitar 6 pemikiran John Wycliffe yang penting ya. Jadi 6 pemikiran ini saya akan jelaskan secara singkat ya. Jadi saudara bisa pelajari. Yang pertama adalah John Wycliffe itu menekankan bahwa otoritas Alkitab itu adalah dasar prinsip utama dari seluruh hidup dan seluruh daripada pekerjaan, gerakan, dan semuanya harus berlandaskan Alkitab, termasuk gereja Roma Katolik dan semuanya. Jadi di luar Alkitab atau sekolah Skriptura, di luar Alkitab, maka tidak ada yang boleh dipakai melebihi daripada Alkitab. Jadi akhirnya Alkitab tertinggi, sumber kebenaran satu-satunya dan otoritas dalam iman Kristen yang tidak bisa disandingkan, dibandingkan, bahkan disejajarkan dengan tradisi-tradisi para paus gitu ya atau pengangkatan semuanya. Nah, surat itu ditolak oleh John Wycliffe dan John Wycliffe akhirnya dihukum dan dibakar, saudara. Dibakar hidup-hidup. Ia menolak tradisi dan ajaran gereja yang tidak memiliki dasar Alkitabiah. Ditolak dia dan dia jelas hanya 66 kitab karena itu kanon yang sejak tahun 300 lebih itu pengakuan iman Nisea dan seterusnya terus kemudian ada Katargo dan
berjalan sejarah yang panjang. Nah, itu sudah dibuktikan bahwa 66 kitab inilah yang merupakan inspirasi dari Allah dan tidak yang lain. Yang kedua, John Wycliffe mempromosikan dan juga memprovokasi sebenarnya bahwa orang-orang percaya dan gereja harus membuka hati, membuka diri untuk mau menerjemahkan Alkitab, untuk mau membuka terima Alkitab. Jadi atas dasar pikiran inilah John Wycliffe adalah dipakai oleh Tuhan untuk membuka satu kegunaan, satu manfaat, satu keuntungan, dan satu kekuatan rohani yang luar biasa. Apa? Setiap orang Kristen tidak dibatasi lagi karena ada paus, karena ada hamba Tuhan, karena ada vikar, karena ada romo, karena ada pendeta, karena ada orang-orang rohani, sehingga jemaat tidak boleh membaca kecuali orang-orang yang tertentu ini. Nah, itu akhirnya dirobohkan oleh John Wycliffe. Maka dia mengatakan, bagaimana kita bisa membawa jemaat bisa dewasa, bisa pinter, bisa kemudian dididik, itu tidak bisa. Kenapa? Gereja menjadi gereja yang sangat bodoh dan akhirnya terlibat dalam perang salib yang menghancurkan hidup gereja dan memalukan itu. Ada 7 peperangan salib dan hampir semuanya kalah kita karena kebodohan. Dan itu adalah sejarah kegelapan gereja dan sangat memalukan. Nah, di sini kenapa John Wycliffe kemudian mensponsori, kemudian menggerakkan supaya jemaat harus mau dan mulai dari pemimpin gereja bertobat supaya memberikan akses supaya jemaat membaca Alkitab langsung. Bagaimana baca? Oh, nggak ada terjemahnya, maka harus terjemahkan. Dan John Wycliffe sampai dia mati, dia menerjemahkan Alkitab dan itu dipakai Tuhan luar biasa. Dan sampai hari ini, John Wycliffe atau di Indonesia itu Kartidaya ya. Kartidaya sudah di Indonesia kan Kartidaya. Dan banyak penerima Alkitab yang di daerah-daerah di pelosok-pelosok kita bersyukur bahasa-bahasa daerah suku-suku di Indonesia. Itu karena badan penterjemah dari John Wycliffe. Surah ini pekerjaan yang luar biasa. Sampai suku-suku bangsa itu, sampai ribuan suku-suku bangsa, bahasa-bahasa kaum itu bisa membaca Alkitab langsung. Itu karyanya siapa? Dan pencetusnya siapa? Pionirnya siapa? Adalah John Wycliffe. Nah, disinilah gerakan reformasi itu akhirnya mendorong itu semuanya dan memang itu tertutup hampir 1000 tahun. Ya, Alkitab tidak diterjemahkan itu hampir 1000 tahun. Dari awal tahun 400 sampai 500 sampai 1517. Martin Luther menempelkan eh, dalil-dalilnya, 95 tesisnya itu. Nah, penerjemahan Alkitab kenapa penting? Karena seseorang itu akan lebih mudah kalau dia membaca dalam bahasa masing-masing. Dan itu prosesnya itu memang berat, tetapi harus dijalani. Jadi kalau dalam Matius 28-18, jangkaulah seluruh bangsa dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu bukan hanya memberitakan secara bahasa Ibrani, Saudara. Kalau Ibrani kan orang belajar Ibrani, semua belajar Ibrani, semua belajar Ibrani. Seperti orang Belanda semua harus bisa Belanda gitu. Orang Inggris semua harus bisa Inggris, penjajahan Inggris, penguasaan Inggris yang lebih dari 500 tahun ke seluruh dunia. Itu membuat bahasa Inggris akhirnya menjadi bahasa internasional. Kenapa? Ya karena yang jajah orang Inggris, kamu harus ngerti bahasa saya. Semua orang harus tahu bahasa saya. Nah, seperti itu. Nah, dari sana gereja terbalik. Bukan memaksa orang memakai bahasa Inggris, berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, atau bahasa Latin, tapi diterjemahkan dalam bahasa masing-masing. Ya, jadi bahasa Latin ke dalam Inggris, bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, dan ke bahasa-bahasa lain. Nah, itu. Jadi sehingga seluruh umat yang mendapatkan satu revolusi yang juga didorong dari humanisme, karena kemanusiaan juga itu ada cikal bakal mendorong api semangat humanisme itu juga sangat positif dan mendorong manusia itu tuh kembali tercerahkan ya seperti Renaissance seperti walaupun gerakan itu gerakan akhirnya gerakan yang melawan Tuhan. Tetapi secara mendasarnya itu ada kesadaran manusia untuk melihat dan mau membuka diri. Nah, itu nanti kita pelajari di Erasmus, ya. Nah, perhatikan, so. Jadi, dari revolusi pengertian ini, atau seperti revolusi keterbukaan manusia di dalam humanisme, dalam pencerahan itu, manusia akhirnya, orang-orang percaya akhirnya mulai terbuka, gereja mulai terbuka, dan mulai membuka pikiran mereka, sehingga jemaat akhirnya mulai mau belajar dan mau membaca, dan itu berat sekali. Kenapa John Wycliffe harus menerjemahkan?
Dan itu nggak mudah. Kalau bukan orang yang sangat pinter itu sangat sulit sekali. Jadi John Wycliffe diberkati, John Huss dan kemudian yang termasuk Martin Luther menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Nah, itu Martin Luther. Sampai hari ini bahasa Jerman, tata bahasa Jerman dan seluruh tulisan-tulisan itu hampir semuanya itu yang meletakkan dasar tata bahasa yang paling berjasa itu adalah Martin Luther. Nah, saudara ini nggak pernah dibahas ya di dalam pengertian kita tentang gerakan reformasi gitu. Padahal Luther itu membangun pendidikan Jerman yang mulai terbuka dan dengan luar biasa tuh, tapi ada ujungnya, saudara. Orang Jerman yang teolog-teolog itu saking terbukanya menjadi liberal dan ateis akhirnya. Dan anugerah daripada reformasi itu akhirnya menjadi penghinaan, grace menjadi disgrace. Jadi yang merusak pikiran-pikiran reformasi itu sendiri ya orang-orang liberal itu yang dari Jerman itu profesor besar di Jerman, Bultmann, terus Friedrich Schleiermacher dan ada di situ banyak sekali yang orang-orang Jerman yang pintar-pintar akhirnya meneliti Alkitab, membuka Alkitab dengan semangat humanisme, dengan semangat liberalisme. Akhirnya mereka jatuh dan mereka akhirnya tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan juga. Nah, itu dampak negatifnya yang kita lihat. Saya tidak membahas ke sana. Itu teologi modern. Nanti kita kapan-kapan bisa ketemu di sana. Terus yang ketiga adalah kritik terhadap gereja yang rusak. Jadi sistem yang korup, yang ada oligarkinya, ada nepotismenya dan semuanya. Seperti suatu negara. Kalau udah rusak itu rusaknya dari mana? Itu dari ujung pemimpin yang paling busuk, ya, menentang praktek-praktek yang akhirnya memperkaya para ini ya, para bishop-bishop itu semuanya dan orang-orang di dalamnya itu aduh, saudara mengerikan. Dan banyak dosa-dosa yang lain dalam sejarah gereja, yaitu terlibat dalam dosa-dosa keuangan, dosa seksual, pedofilia dan aduh, saudara itu banyak sekali. Dan ada satu buku tulisan tentang paus-paus yang kejam, yang jahat. Nah, itu ada semua. Ya, di buku di Gramedia itu pernah pernah terbit itu ya. Dan itu diterbitkan dan Gereja Roma Katolik membuka itu dan kita bersyukur Gereja Roma Katolik juga membuka dan bisa melihat bahwa mereka perlu juga dikritisi sama seperti kaum reformator ya. Jadi kaum reformasi itu kita harus juga mau mendengarkan kalau itu merupakan kebenaran dan berasal dari Alkitab, ya kita harus terbuka untuk eh, diperbaiki ya. Nah, itu semangat kembali pada asalnya, kembali pada sumbernya, kembali pada Alkitab, ad fontes, ya sola scriptura, kembali pada firman Tuhan. Oke, nah yang keempat, yang ada pemikiran John Wycliffe keempat adalah dia menekankan yang menjadi pilar keselamatan Martin Luther adalah keselamatan hanya melalui iman. Dan John Wycliffe betul-betul tahu dan semua ayat yang yang dia baca, yang kita juga pelajari, bahwa usaha manusia tidak bisa mendatangkan keselamatan. Keselamatan bukan dari usaha kita, bukan dari perbuatan baik kita, bukan karena sunat, bukan karena Taurat, bukan karena itu semua. Itu karena anugerah Tuhan, karena Kristus. Nah, itu ditekankan. Sola fide yang menunjuk kepada solus Christus. Solus Christus. Dan ini menjadi cikal bakal yang akhirnya dimengerti oleh Luther, dipelajari oleh Luther, dan dipegang terus Luther mendapatkan pencerahan karena dia mencari kebenaran itu dengan berdoa naik turun tangga sampai eh, apa ini lututnya jadi kapalan dan dia betul-betul mau ketemu dengan Tuhan yang benar, pengajaran benar, bagaimana keselamatan yang benar. Ya, ini. Jadi ini adalah cikal bakal sola fide yang ada dalam pemikiran Wycliffe. Dan Wycliffe dari mana? Dari bapak-bapak gereja sebelumnya. Dan kalau kita tarik jauh ke belakang, yaitu Bapak Gereja Agustinus. Keselamatan keselamatan adalah anugerah Tuhan tentang sola fide juga sama, ya. Nah, yang kelima adalah ajaran gereja. Gereja yang sejati adalah terdiri dari orang-orang yang beriman hanya mengikuti Kristus dan bukan yang lain. Maka John Wycliffe ini dibenci oleh Paus dan orang-orang petinggi-petinggi gereja Roma. Kenapa? Karena dia melawan seluruh tradisi dan institusi yang korup di gereja dan mereka diminta untuk kembali kepada Kristus kebenaran itu dan yang merupakan dasarnya ada di Alkitab. Kristus yang ada di Alkitab, sumbernya ada di Alkitab dan Alkitablah yang menceritakan semuanya. Itu ajaran gereja yang sejati itu ditegakkan dan termasuk di situ adalah kaum imamat rajani yang hidup itu kan. Nah, itu di situ. Setelah itu sangat menggugah sekali kalau kita
pelajari dalam sejarah gereja itu sangat menggugah sekali. Kenapa? Karena taruhannya adalah nyawa dari John Wycliffe. Jadi dia betul-betul berani mati, saudara. Dan berani hidup untuk menghadapi mati, berani setengah mati, berani betul mati-matian gitu kan. Nah, moralitas dan etika. John Wycliffe menekankan moralnya gereja bobrok seperti itu. Kalau pausnya seperti itu, kemudian pejabat gereja seperti itu, wah ini bagaimana orang-orang gereja itu bisa melihat dan bisa bertobat kalau melihat semua seperti ini. Orang buta menuntun orang buta. Nah, kemudian John Wycliffe menekankan tentang moralitas berdasarkan firman Tuhan. Nah, sekali lagi, moralitas berdasarkan firman Tuhan, etika yang sungguh-sungguh nilai-nilai norma-norma yang tinggi berdasarkan Alkitab. Jadi gereja Inggris, Irlandia yang ada sampai hari ini itu semua dasarnya itu dari Bapak Gereja Reformasi ini ya. Sehingga punya apa ya, punya penghormatan, punya semangat kerja, punya bagaimana membangun pajak, bagaimana membangun pendidikan, saudara itu semua berasal daripada pemikiran-pemikiran reformator ya seperti John Wycliffe dan semuanya. Jadi dia menekan bahwa iman harus diiringi dan tidak boleh ada iman yang mati. Iman harus diiringi dengan perilaku moral yang benar yang merupakan satu anugerah Tuhan yang tak terpisah dari iman yang diselamatkan itu. Jadi ia mendorong umat untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, Alkitab. Jadi bukan ritual gereja, bukan tradisi gereja, bukan tetek bengek yang ada di gereja, tapi mereka kembali pada sumber kebenaran. Nah ini, jadi 6 poin inilah menjadi cikal bakal kekuatan dari gerakan reformasi akhirnya meletus. Saudara ya. Jadi kesimpulan sekarang. Jadi pemikiran Wycliffe ini tentang otoritas Alkitab, penerjemahan Alkitab, terus kemudian bagaimana hatinya sakit melihat pejabat-pejabat gereja, paus dan semuanya dalam kerusakan yang luar biasa sehingga menjual untuk mencari duit, untuk mencari keuntungan dan seperti Kristus yang membongkar dan yang marah pada waktu dia berada di bait Allah dan kemudian melemparkan meja-meja itu persis. Saudara. Semangat hatinya John Wycliffe itu seperti itu dan kita semua sama. Saya juga sama. Kadang-kadang mengalami satu kemarahan rohani, satu kejengkelan yang betul-betul karena kekudusan Tuhan itu kita ingin menggebrak itu dengan suara kita di mimbar, dengan hati kita, dengan khotbah kita, dengan renungan kita supaya manusia itu bangun gitu ya, disentakkan dan sadar bahwa kamu itu salah, kamu itu sedang dalam kegelapan. Jadi sebagai kekuatan moral yang sangat kuat sekali. Nah, itu dasar semuanya. Jadi gerakan John Wycliffe ke pengaruh ke negara dan juga bangsa British, Inggris itu luar biasa. So. Itu kalau kita pelajari balik itu fondasi-fondasi pendidikan, fondasi moralitas sosial itu semua dari sini. Ya, cuman sayangnya Inggris terakhir itu ada kerusakan dalam sistem pemerintahan dan semua sosial itu menjadi ambruk dan sekarang bangkrut karena mereka meninggalkan firman Tuhan, mereka meninggalkan Kristus. Ya. Nah, yang kedua sekarang. Nah, pengaruh dari pemikiran John Wycliffe ini sangat kental sekali ada di dalam pengajaran-pengajaran Luther dan juga termasuk John Calvin dan semuanya, semua reformator. Dan terutama kekuatan kegigihan daripada John Wycliffe mempertahankan Alkitab dan penerjemahan dan semua itu dia usahakan dan itu mendapat satu apa ya seperti kekuatan baru. Dia dapat mendapat minyak lagi, dapat kekuatan dan mendapat seperti bensin lagi. Jadi waktu dia mati itu bukan mematikan seluruh gerakan reformasi, tapi dengan dia mati dibakar itu, gerakan itu membakar semuanya. Wah ini sangat indah sekali, ya. Oke, saya pikir ini yang seri yang pertama ya. Nah, kita akan berhenti dulu, nanti kita lanjutkan seri yang kedua.